Kuda kurban itu, setelah melakukan pengembaraan di seluruh daratan yang dibatasi lautan, lalu mengarahkan langkahnya kembali ke Hastina. Arjuna tetap menjaga dengan mengikutinya dari belakang. Perjalanan itu, kuda itu memasuki wilayah kerajaan Raja Griha. Setelah mengetahui bahwa Arjuna telah memasuki wilayah itu, raja di wilayah itu yaitu putra Sahadewa yang sangat pemberani menantang Arjuna untuk bertanding. Putra Sahadewa itu, Maghasandi, keluar dari istana mengendarai kereta perang lengkap dengan persenjataan serta dilengkapi dengan alat pelindung. Ia bergegas maju ke lapangan untuk menghadapi Arjuna yang pada waktu itu sedang berjalan kaki. Setelah berhadap-hadapan dengan Dananjaya, Maghasandi dengan sikap kekanak-kanakan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Kuda paduka ini rupa-rupanya sudah mengembara ke berbagai tempat di dunia ini. Tetapi sayangnya, kuda ini hanya dikawal oleh kaum wanita saja. Karena itu, saya akan mengambil kuda itu. Cobalah kalian merampasnya kembali. Demikianlah anak muda itu berkata dengan tongkatnya. Selanjutnya, ia mengatakan, meskipun ayahku tidak mengajarkan kalian berperang, tapi sudahlah. Barangkali aku sendirilah yang akan mendapat kehormatan untuk mengajarkan kalian berperang. Tapi sudahlah. Barangkali aku sendirilah yang akan mendapat kehormatan untuk mengajarkan ilmu keperwiraan itu kepada kalian. Majulah, coba. Hantamlah aku ini, biar dapat kuperlihatkan bagaimana cara menghantam kembali. Arjuna tersenyum-senyum mendengarkan ucapan raja yang sangat kekanak-kanakan itu. Kemudian Arjuna lalu menjawab. Katanya, tugas yang dibebankan kepada diriku ini oleh saudaraku tertua adalah untuk menghadapi raja-raja yang berani menentang perjalananku. Tentulah paduka oh raja sudah mendengar tentang tugasku ini. Hai anak muda, paduka hantamlah diriku ini dengan sepenuh kekuatan yang paduka miliki. Aku yang tua ini tidak akan marah. Dengan sigapnya Raja Magadha lalu melancarkan serangan menghujamkan anak panah ke arah Arjuna. Serangan pertama itu sedemikian hebat bagaikan indra yang bermata seribu mencurahkan hujan teramat lebat ke permukaan bumi. Arjuna terkejut, tidak disangka akan mendapat serangan permulaan sehebat itu. Tetapi dengan lincahnya ia menghindarkan diri dan dalam sekejap panah-panahnya pun mengalir menyembur-nyembur keluar dari senjata Gandiwa yang selalu dipegangnya. Semua anak panah Raja Magadha dapat ditangkis dan runtuh ke tanah. Kini serangan dilancarkan oleh pahlawan berbendera lukisan kera. Dengan menembakkan ribuan panah berpijar seperti beribu-ribu ekor ular sedang menyambar-nyambar mangsanya. Panah-panah itu diarahkan ke tiang bendera kereta. Sengaja panah-panah itu tidak diarahkan ke arah kusir kereta serta raja yang menjadi lawannya kali ini. Arjuna sudah termasyhur mampu membidik baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Bidikan-bidikannya tidak pernah meleset. Walaupun demikian, ia tidak akan membidik secara kejam untuk sekaligus mengenai badan musuhnya. Akan tetapi raja muda itu telah salah menduga. Ia menyangka bahwa kekuatan tubuhnya lah yang telah melindungi dirinya, hingga semua panah yang dilepaskan oleh Arjuna itu menyimpang dari tubuhnya sendiri. Sungguh suatu dugaan yang disadari oleh kesombongan yang kekanak-kanakan. Raja Magadha itu tidak pernah menduga kalau Arjuna memang sengaja tidak membidiknya dengan tepat. Dan raja yang masih muda itu tetap menghantam lurus-lurus untuk mencelakakan Arjuna. Hujan panah tidak henti-hentinya menuju ke bagian-bagian penting tubuh Arjuna, dan beberapa pucuk panah telah berhasil menembus tubuhnya. Pada saat itu Arjuna nampak bersinar kemilauan bagaikan kumbang palasa yang berkeliaran di musim semi. Sesungguhnya lah Arjuna tidak bermaksud melukai raja muda dari Magadha itu, apalagi membunuhnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan raja yang belum dewasa ini. Raja itu menghantam Arjuna sejadi-jadinya, panahnya menyambar-nyambar dan berbahaya sekali. Arjuna kecewa menyaksikan raja muda yang nampaknya haus darah ini. Karena itu, ia bertekad untuk memberikan pelajaran kepadanya. Arjuna menarik tali busur dengan kekuatan sepenuhnya dan dihantamnya kuda penarik kereta dan juga kepala dari kusir keretanya hingga menemui ajalnya. Dan selanjutnya, dengan sebuah panah tajam ia memotong busur panah yang sangat indah kepunyaan Maghasandi,
dan akhirnya dihantamlah alat pelindungnya yang terbuat dari kulit itu. Sambaran panah-panah Arjuna itu bagaikan kilatan-kilatan halilintar yang tak mungkin dapat dialahkan. Semuanya mengenai sasaran dengan tepat. Akhirnya Arjuna menutup serangan-serangan itu dengan menghancurkan bendera serta tiang bendera hingga berkeping-keping. Raja Magadha itu dilucuti sedemikian rupa. Kuda, kusir dan bahkan senjata yang dipegangnya telah hancur. Namun semangat bertempur raja ini sungguh luar biasa. Ia melompat turun dari keretanya memegang senjata gada dan menerjang putra Kunti. Arjuna mengelak dan membalas serangan-serangan itu dengan tidak memberikan sedikitpun peluang kepada raja yang sudah memuncak kemarahannya. Serangan-serangan dilakukan bertubi-tubi secara membabi buta. Gada yang dipegangnya itu diangkat untuk dihantamkan. Tiba-tiba gada itu pun hancur terkena hantaman panah Arjuna. Gada itu terpental dan tergolek di atas tanah bagaikan ular betina tak berdaya. Demikianlah raja muda itu sudah dilucuti habis-habisan. Semua alat-alat perang yang diandalkan kereta, panah dan gadanya musnah semua. Sedikitpun Arjuna tidak bermaksud melukai tubuh lawannya itu, pahlawan bangsa Kuru yang benderanya berlambangkan kera. Arjuna yang cerdas itu lalu menghibur lawannya dengan ucapan sebagai berikut. Wahai Ananda, cukup sudah Paduka memperlihatkan ketangguhan sebagaimana layaknya seorang satria. Sekarang kembalilah ke istana. Ananda sudah memberikan perlawanan luar biasa pada usia sedemikian muda. Perintah yang kuterima dari Raja Yudhistira adalah tidak boleh membunuh raja-raja yang menentang aku dalam menjalankan tugas ini. Itulah sebabnya Paduka oh Raja Muda tidak dibunuh meskipun sebenarnya melihat caramu bertanding yang keterlaluan itu. Demikian juga penghinaan-penghinaan yang Ananda lontarkan terhadapku. Kamu pantas menerima hukuman seberat-beratnya. Setelah mendengar ucapan Arjuna itu, Raja Magadha menganggap dirinya sudah dikalahkan. Dan bersamaan dengan itu, juga dia diampuni. Ia menyadari hal itu. Lalu dengan lambat-lambat mendekati Arjuna dan bersujud di hadapannya, serta berkata, Hamba telah Paduka kalahkan. Diberkahilah kiranya Paduka. Hamba tidak akan mengangkat senjata lagi. Perintahkanlah apa yang harus hamba lakukan sekarang. Dengan lemah lembut Arjuna menghibur raja yang sudah menyerah ini, Ananda datanglah untuk menghadiri upacara kurban kuda yang puncak upacaranya akan dilangsungkan pada hari purnama bulan Chaitra yang akan datang. Putra Sahadewa menyembah dan mengucapkan kata-kata berikut. Semoga demikianlah hendaknya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, raja muda itu lalu memuji-muji kehebatan kuda yang akan dijadikan kurban itu. Selanjutnya, ia memberi salam kepada para ksatria yang mengiringi perjalanan Arjuna. Dan terakhir, sekali lagi ia menyembah di hadapan Arjuna dan segera kembali ke istananya. Bersambung.